Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah dan qala wa kana Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu lamma akhraja ahlu balaghin Muhammad ibn Fadl min ajli kaunihi kana madhhabuhu al-haditha da'a ala ahli balagh 120 dhuwur. Wa kana ana sapa Abu Ali Ad-Daqqaq Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu iku ngendika sapa Abu Ali Ad-Daqqaq lama akhrajat tatkala ngusir atau ngetokaken sapa ahlu Balah sapa penduduk Balah kota Balah Balkhi Muhammad bin Fadl ing Syekh Muhammad bin Fadl min ajli kaunihi saking arah anane Syekh Muhammad bin Fadl iku kana ana sapa Muhammad bin Fadl iku kana ana sapa apa madhabuhu madhabi Ahmad bin Fadl Muhammad bin Fadl iku al haditha hadis da'a mangko ndongaaken Allah sapa Syekh Muhammad bin Fadl ala ahli Balagh ing atase penduduk kota Balagh wa qala ngucap sapa Syekh Muhammad bin Fadl Allahumma doa Allah Inza nyabutana sapa sira minhum saking ahlu Balah as-sidqa ing sifat jujur. Wa kana lan ana sapa aksaru biladillahi ta'ala wa kana lan ana apa Balah iku aksaru biladillahi ta'ala iku paling akeh pira-pira daerah ya Allah Subhanahu wa taala apane sufiatan sufine. Fama kharaja mangko ora metu minha saking Balah ba'da da'watihi ing dalam sause doane Abu Ali Ad-Daqqaq sapa sufiyun sapa wong kang sufi shadiqun kang jujur wa kana lana sapa Ahmad Al-Abyurdi sapa Imam Ahmad Al-Abyurdi rahimahullahu taala iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ahmad Al-Abyurdi iku yakula ngendika sapa Syekh Ahmad iyakum wedya sapa sira kabeh al amala ing amal ala taghyiri qalbi syekhikum ing atase ngerubah atine guru sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh. Fainaman monggo temen sedene wong goyaro kang rubah sapa man qalba syekhihi ing atine gurune man. Alaihi ing atase syekh lahiqathu mongko nyusul ing man apa al uqubatu apa siksaan walau ba'da mauti syaikhi lan senajan ing dalam sause matine guru wa zaralan ziarah atau nantah singgah wa zaralan singgah sapa Abu Turab An-Nakhsyabi Imam Abu Turab An-Nakhsyabi wa Syakik Al-Balkhi lan Imam Syakik Al-Balkhi Aba Yazid Al-Bustami ing Imam Abu Yazid Al-Bustami falamma qaddama mangko tatkalane nganteraken sapa khadimuhu sapa khodame Abu Yazid Al-Bustami as-sufrata ing jamuan qala mangko ngucap sapa Abu Turab An-Nakhsyabi lan Syakik Al-Balkhi lahu maring khadim kul ma'ana ing ucapan kul ma'ana ya fata kul mangana sapa sira ma'ana ing dalam sartene kita ya fata wong nom faqala mangko ngucap sapa khadim la ora ini temen sunne ingsun iku saimun iku kang poso faqala mangko ngucap lahu kedue khadim sapa Abu Turab Imam Abu Turab An-Nakhsyabi kul mangana sapa sira walakalan iku tetep kedue sira ajru saumin utawi pahalane poso ajru saumi syahrin utawi pahalane poso sebulan. Faqala mengko ngucap sapa khadim la ora faqala mengko ngucap lahu kedue khadim sapa Syakikun Imam Syakik Al-Balkhi kul mangana sapa sira walakalan iku tetep kedue sira ajru saumi sanatin utawi ganjarane poso setahun faqala mengko ngucap sapa khadim la ora faqala mengko ngucap sapa Abu Yazid Imam Abu Yazid Al-Bustami da'u tinggalana sapa sira kabeh man saqata man ing wong saqata kang gugur sapa man min aini riayatillahi saking pandangane pangreksane Allah azza wa jalla fasaraka mongko nyolong maling sapa zalika syabu mengkono wong nom khadim maksudnya ba'da sanatin ing dalam sause setahun fakutiat mongko den pegot apa ya duhu apa tangane man atau khadim ukubatan
krana siksaan lahu maring khadim ala su'i adabihi ing ngatasi alane adabe man ma'al asyakhin dalam sartane pira-pira masyayikh. Hari syukur ka mana ta? Syukur di ka urip. Ngering ya. Oh, pantesan. Hari ta? Ta kori. Oh, ditamu. Dat. Stin. Qala musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, di mana ini menyambung pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana adab seorang murid kepada gurunya ya. Di mana ketika seorang murid itu tidak menjaga adab kepada guru, maka Allah itu akan menguasakan atau akan memberikan ujian, memberikan siksaan kepada si murid ini berupa gangguan-gangguan. Yang mana gangguan-gangguan ini bisa jadi itu tetap akan dirasakan oleh seorang murid meskipun setelah gurunya itu meninggal. Nah, maka di sini akan diceritakan ya, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, salah seorang ahli sufi yang beliau itu hidup pada abad ke berapa itu? Abad ke-3 atau abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan ya, beliau bercerita nih. Lama akhraja ahlu Balagh Muhammad ibn Fadl min ajli kaunihi kana madhhabul hadis. Bahwa tatkala atau ketika penduduk kota Balagh itu adalah salah satu kota yang ada di negara pecahan Rusia. Ya daerah Samarkand gitulah. Makanya di situ ada banyak ulama yang nisbatnya itu kepada kepada kota Balagh, yang diantaranya itu Syakik Al-Balkhi yang nanti akan disebut itu. Dan itu di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah itu menyebutkan banyak dari tokoh-tokoh sufi yang misalnya seperti di sini nih, Abu Turab An-Nakhsyabi, Abu Ali Ad-Daqqaq, kemudian Syakik Al-Balkhi, Abu Yazid Al-Bustami, Muhammad Ibn Fadl, Khattab Al-Majdub, dan seterusnya lah. Dimana di sana itu beliau itu Abu Ali Ad-Daqqaq itu menceritakan ketika penduduk salah satu kota, yaitu kota Balagh, itu mengusir salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Fadl. Kenapa diusir? Apa alasannya? Lantaran Syekh Muhammad Ibn Fadl itu madhabnya adalah madhab hadis. Jadi madhab hadis itu kumaha sih? Ya, intinya pengikut dari Imam Ahmad bin Hambal di fikih itu. Ya kan memang di abad-abad awal itu untuk madhab fikih yang paling menonjol itu kan memang 4 ya. Madhab Syafi'i, madhab Malik, Abu Hanifah, kemudian Ahmad bin Hambal dan Daud Az-Zahiri. 5. Nah kemudian untuk urutan yang keempat, khususnya di daerah ini, di daerah Balagh atau di daerah negara-negara pecahan Rusia saat ini, nah itu terjadi persaingan antara madhabnya Daud Az-Zahiri dengan madhabnya Ahmad bin Hambal yang sering kali disebut dengan madhab ahli hadis gitu. Jadi Ari Wahabi mah ente sih jadi karena memang biasalah persaingan madhab pak kekeh manehna nu paling bener nu pang benerna gitu. Beda madhab ya, aya nu kuno tak aya nu henteu gitulah. Nah karena penduduk kota Balagh itu tidak suka dengan para ulama-ulama ahli hadis atau madhab seseorang yang madhabnya itu kepada madhabnya Ahmad bin Hambal, sampai diusir itu ulama Muhammad bin Fadl itu, sampai diusir beliau. Nah maka nggak terima kan ini ulamanya ini Muhammad bin Fadl ini nggak terima, kemudian beliau itu mendoakan buruk kepada penduduk Balagh, kepada penduduk kota itu. Apa doanya? Allahumma nza' minhumus sidqa. Ya Allah, cabutlah sifat jujur di kalangan para penduduk kota Balagh. Dan nggak sakit itu doang lah.
cabutlah kejujuran dari seluruh penduduk kota Balah. Karena doanya wali yang terdolimi lagi kan, pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diceritakanlah di situ wa kanat aktsaru biladillahi ta'ala sufiyatan. Jadi seluruh dunia yang paling banyak ahli tasawufnya itu adalah kota Balah. Edas. Nah, hanya saja fama kharaja minha ba'da da'watihi. Nah, setelah Imam Muhammad bin Fadl ini mendoakan buruk kepada penduduk kota Balah, maka tidak ada di situ ada seorang sufi yang memiliki sifat jujur, sufiyun shadiq. Jadi sufinya itu hanya sekedar pakaian saja atau apa namanya ya, face atau perilakunya saja yang sufi, tetapi hatinya tidak sufi lantaran tidak memiliki sifat kejujuran. Nah, sehingga di sini bisa kita pahami bahwa tidak semua orang yang mempelajari sufi atau mengamalkan ketasawufan dan lain sebagainya itu sampai kepada hatinya. Toh buktinya ini satu kota loh, satu kota. Ibaratnya di sini satu Serang itulah, satu Serang itu satu Banten gitu. Semuanya itu ahli sufi, tetapi nggak ada yang sodik, hatinya nggak ada yang benar ibaratnya. Nah, sehingga di sini yang paling ditekankan itu bukanlah bagaimana kita bertasawuf, bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan dari kalangan para ahli sufi, tidak hanya berpakaian seperti pakaian-pakaiannya ahli sufi, tetapi yang lebih ditekankan atau penekanannya itu adalah kepada kejujuran hati dari masing-masing orang yang mengamalkan tasawuf itu sendiri. Kan nggak gampang. Makanya dari awal itu wa min sya'nil muridis shadiq gitu kan seringnya itu. Termasuk dari tingkah laku, termasuk dari perilaku seorang murid yang jujur. Jadi memang yang menjadi barometer, yang jadi sandaran utama, objek utama itu adalah sifat jujur yang ada dalam diri manusia. Meskipun dari zahirnya dia itu tidak memiliki atau tidak menggambarkan bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, ya nggak masalah. Karena yang menjadi barometernya itu adalah hatinya gitu. Yang menjadi barometer itu adalah hatinya, bagaimana rasa kejujurannya kepada dirinya sendiri, jujurnya dirinya sendiri kepada orang lain, jujurnya dirinya kepada Rasulullah, jujurnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang dinilai. Bukan bagaimana saya sholat kelihatan khusyuk supaya di alam kubatur. Nah, ini kaitannya adalah dengan bagaimana sifat jujur yang dimiliki oleh seorang murid, seorang sufi kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar pakaian, bukan sekedar wiridan, enggak. Nah, kemudian wakana Ahmad al-Abiyawardi rahimahullahu taala yaqul iyakum, hati-hati kita semua ini. Iyakum, hati-hatilah kalian. Apa yang harus dihati-hati? Wala amala ala taghyiri qalbi syaikhikum, untuk melakukan suatu perbuatan membuat hati gurunya itu berubah. Buat jengkel gitu, kesel, marah. Kenapa seperti itu? Fa inna man ghayyara qalba syaikhihi alai, karena seseorang yang merubah hati gurunya kepada dirinya, lahiqathul uqubah, maka dia itu akan dikejar oleh siksaan nih. Oleh siksaan atau oleh hukuman. Walau ba'da mauti syekh, meskipun setelah kematian dari guru. Gimana ketika gurunya itu dipanas-panasin. Jadi misalkan yang jadi guru itu siapa ini? Remaja. Punya 2 murid nih. Yang satu muridnya Akhori, yang satu ini. Kan? Ini caper ini caper. Padahal awalnya ini siapa? Akhori ini dekat dengan remaja. Panas-panasin tanya.
Jadi manas-manasin bahwa si ini menjelek-jelekan, ya, menjelek-jelekan kepada Qori. Sehingga Qori ini di mata siapa Kamaja itu goreng baik, ya kan? Sehingga nanti pada akhirnya siapa Amaja ini akan membenci kepada Qori yang awalnya dekat dengan Amaja. Nah, hal ini pun juga sama serupa ini. Ya nanti efeknya nggak sekarang. Oke lah, sekarang ini siapa Qori itu dibenci oleh Amaja. Lantaran apa provokasi yang dilakukan oleh ini kepada Amaja untuk membenci Qori. Nah, kalau seperti itu ya, nanti oke lah sekarang ini nggak terlihat bahwa siapa si ini adalah orang yang salah. Tapi setelah siapa gurunya itu meninggal, setelah Amaja itu nggak ada, itu bisa itu ukubah itu akan diturunkan kepada ini. Kenapa? Julid maneh nama. Udah Pak, udah dihapus Pak. Udah Pak. Ya karena sini itu julid ya. Nanti nggak sekarang dia merasakan. Oke lah sekarang ini dia merasakan apa ibaratnya kedekatan dengan Kamaja, ya. Tetapi nanti kita lihat karena Allah Ta'ala itu kan nggak tidur, nah, sehingga bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah meskipun saat ini siapa Qori itu berada pada posisi orang yang seolah-olah dirinya salah. Oke, terbuka. Nanti terbuka. Wah, Qori lah yang benar, kemudian inilah yang salah. Nah ini sampai ini. Walau ba'da mautis syekh. Jadi sebelum gurunya itu meninggal itu sudah akan dirasakan oleh ini. Kenapa? Julid iya pan maneh nama. Julid manehna. Apalagi setelah meninggal, meskipun setelah meninggal tetap kerasa itu. Kerasa. Tuh. Oke, lanjut. Wazara Abu Turab An-Nakhshabi wa Syakik Al-Balkhi Aba Yazid Al-Bustami. Pada suatu hari ya, ada seorang ulama besar sufi ini Abu Turab An-Nakhshabi namanya, dan juga Syakik Al-Balkhi itu mendatangi Abu Yazid Al-Bustami. Siapa namanya itu? Taifur katanya. Taifur bin Fairuz kalau nggak salah itu. Dan yang Abu Yazid Al-Bustami itu merupakan salah satu gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi ceritanya ada dua orang sufi yang namanya Abu Turab An-Nakhshabi dengan Syakik Al-Balkhi dari kota tadi Balakh. Berarti Syakik Al-Balkhi ini menjadi seorang sufi ya sebelum pengusiran Muhammad bin Fadl tadi dari kota Balakh. Beliau sowan kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang sufi terkenal sedunia. Nah, ketika sowan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Nah, itu ada satu khodimnya itu mempersiapkan makanan, nyuguhin lah doang Qori gitulah. Nah, leungit guys. Nyuguhin makanan itu kan untuk tamu, dua orang tamu ini. Nah, terus si tamu ini ngasih tawaran. Gurunya pun ada di situ. Nah, cek siapa kata tamunya itu di Qori gitu. Dahar ya. Nah, lah ini shaim, saya ini puasa saya. 40 poin puasaan dia sholawat. Faqala lahu Abu Turab, terus Abu Turab An-Nakhshabi ngomong ke siapa Qori tadi itu, "Kul udah, gak usah puasa, makan aja. Walaka ajru shaumi syahrin." Kalau kamu makan, maka engkau akan mendapatkan pahala puasa selama sebulan. Awah kekeheta manehna? La cenah, ora. Enggak, ogah gitu bahasa urang teh. Kan sebulan ya. Nantah buka puasa tetapi dapat pahala 1 bulan. Tadayekeun manehna. Faqala lahu Syakik, terus Syakik Al-Balkhi yang satunya lagi, tamu yang satunya itu ngomong juga. Qul walaka ajru shaumi sanatin. Udah, makan aja dan engkau akan mendapatkan pahala puasa selama setahun.
Oh, watadai kita. Oh, watadai. Kok kalau lah enggak mau. Songong teh, mentang-mentang mana puasa tanya. Faqala Abu Yazid, terus Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, da'u, udah biarkan dua orang itu, biarkan khodam itu. Tinggalkanlah man saqata min aini riayatillahi azza wa jalla. Tinggalkanlah seseorang yang sudah jatuh dari pandangan ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya dia itu sudah diberi tawaran dengan tawaran yang luar biasa dari para wali gitu. Buka puasa tetapi dapat pahala sebulan nggak mau. Buka puasa tapi dapat pahala 1 tahun nggak mau. Terus ya udah biarin, kesel juga gitu gurunya kesel juga ini. Kan Abu Yazid Al-Bustami kesel juga ke khodamnya itu dengan mengatakan udah biarin aja lah. Biarin bagaimana dia itu senang dengan apa yang dia perbuat. Itulah intinya itu. Nah, ternyata setelah setahun dari kedatangan dua tamu itu ya, ternyata jadi maling. Jadi maling, ketangkep. Kemudian faqati'at yaduhu, tangannya dipotong. Uqubatan lahu ala su'i adabihim al asya, lantaran dia itu su'ul adab kepada para masyayikh, padahal masyayikhnya itu sudah memberikan tawaran dengan ikut berbuka puasa tapi dapat pahala sebulan bahkan setahun. Oh, terdekat. Atau enggak sah. Su'ul adab berarti tangarana, karena tidak hanya satu guru dalam tarekat. Jadi syekh ini tidak harus gurunya langsung ya. Tapi guru yang tidak langsung gurunya itu yang tetap nggak boleh. Jadi cakupannya itu tidak khusus kepada gurunya sendiri, tetapi guru sufi yang dia tidak berguru kepadanya pun masuk. Nah, ketika dia su'ul adab kepada para masyayikh, guys, akan tertimpa bencana, akan tertimpa musibah. Sami'tu Syekh Khitab Al-Majdub bin Nawahi Thagar Rashid, Allah taala alam. Ada pertanyaan tuh? Model kayak gitu gimana? Tinggal tamunya kayak gimana? Artinya bisa memposisikan gitu, misalkan tamunya doang abu yamu gitu lah. Model Haji Imad, sini gitu. Yang kelihatan solehnya gitulah ya. hormat gitu. Ya, Sebenarnya itu kan disuruh sama abang, udah kamu puasa banyak, 20, kemudian ada tamu, karena tamu menunjukkan santri lah, ini ya, itu mau boleh kali. Boleh. Nah, sarwabaya berapa kali tak batalkan. Gara-gara gitulah, kayak acara batalin. Enggak sebatal. Biar nyaman suasana di sini. Ini supaya menahan teh enakeun. Aya pelajaran teh kan perparwasa ya. Bisi hingga aya. Bisi kejadian pas subuh ada ayo sudah bareng santri. Dahar guys. Esok kan sambung deui. Dahar. Atuhnya. Determantena kumaha Allah taala tah. Lebih ti eta pahalana nya. Batan. puasa. Sunah ieu pan, lain wajib ieu. Ya, guys ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.